Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Amma ba'du. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa Allah berikan nikmat. Mustahil kita bisa hidup tanpa nikmat Allah. Setiap detik, setiap menit kita tidak lepas daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sudah sepantasnya kita mensyukuri hal tersebut dengan mempergunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semata-mata untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Perjuangan Nabi Muhammad telah menghijrahkan kita dari zaman, dari masa yang tidak beradab, dari masa yang tidak beraturkan dengan Islam, yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kemudian pindah menuju negeri yang berhukum dengan hukum Allah, yang berperadaban Islam. Saudara-saudaraku, kata hijrah mungkin di sebagian besar kita sangat familiar dengan bahasa tersebut. Tapi tahukah kita bahwa hijrah itu tidak hanya sekedar sebuah nama, tidak hanya terpampang di dalam kalender saja. Hijrah itu memiliki makna yang sangat luar biasa, yang sangat penting dalam perubahan suatu masyarakat. Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. 13 tahun Nabi Muhammad berdakwah, menyampaikan Islam di Mekah. Hanya sebagian orang saja yang mau menerima Islam. Sehingga pada waktu itu, karena Nabi melihat kondisi Mekah sudah tidak aman lagi, tetapi sebenarnya bukan hal itu yang membuat Nabi pindah. Bukan karena kesulitan, akan tetapi karena dangkalnya pemahaman oleh masyarakat Mekah itu. Sehingga beliau selama 13 tahun hanya mendapatkan beberapa orang saja yang menerima dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau berangkat, pindah ke Madinah. Di sana Allah berikan pertolongan kepada Nabi Muhammad bersama para sahabat beliau, dengan masuknya suku Aus dan suku Khazraj. Ini sebuah pertolongan Allah. Kita tahu suku Aus dan suku Khazraj adalah suku terkuat di Madinah pada waktu itu. Maka Allah berikan pertolongan melalui dua suku ini, yang mereka menerima dakwah Nabi Muhammad SAW hingga mereka masuk ke dalam Islam. Maka ketika Nabi sampai di Madinah, masyarakat Madinah sudah memang daripada dakwah Nabi. Kemudian di sanalah Nabi mulai menyusun bagaimana strategi untuk masuk ke kota Mekah kembali untuk mendakwahkan Islam ke kota Mekah. Maka disinilah adalah adanya Fathul Mekah. Setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW, maka ada Fathul Mekah, penaklukan daripada kota Mekah. Dalam peristiwa hijrah, banyak pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat beliau. Para sahabat meninggalkan keluarga, bahkan ada yang meninggalkan suaminya. Meninggalkan suaminya karena suaminya tidak ikut. Suaminya seorang yang musyrik. Maka meninggalkan suaminya. Kemudian pindah. Yang belum tentu belum ada perjanjian, yang belum ada jaminan bahwa mereka akan mendapatkan tempat tinggal yang baru ketika mereka pindah. Dan tidak ada janji bahwa mereka akan mendapatkan mata pencarian baru di tempat mereka pindah tersebut.
Ini sebuah ujian bagi umat Islam. Apakah mereka akan ikut berhijrah atau tidak? Maka pada saat ini, kalau kita ingin memahami arti daripada hijrah, yang sangat mudah kita pahami adalah pindah. Pindah. Lalu bagaimana kita mendefinisikan, mentafsirkan pindah itu seperti apa? Apakah sekedar berpindah desa? Bukan demikian. Ketika Nabi SAW berhijrah dulu dari Mekah ke Madinah, beliau ingin Islam ditegakkan. Karena Mekah tidak aman lagi, Mekah tidak bisa menerima dakwah Nabi karena dangkalnya pemahaman Islam, maka beliau pindah ke Madinah untuk menyampaikan Islam. Maka itu hakikat daripada sebuah hijrah adalah berpindah dari yang tidak baik menjadi baik. Kalau yang lebih elitnya lagi, pindah dari sistem jahiliyah, pindah dari sistem kufur menuju sistem Islam. Saudara-saudara, maka kita harus memaknai daripada peristiwa hijrah ini, tahun hijrah ini, kita berpindah. Setidaknya kita berpindah dari perbuatan yang tidak baik, dari perbuatan yang maksiat, melanggar perintah Allah, kemudian berpindah kepada hal yang taat kepada perintah Allah. Kita harus ingat, ketika kita taat, maka kebahagiaan akan menjadi milik kita. Namun ketika kita maksiat, maka kesengsaraan akan menjadi milik kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.